Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sangga yang saya muliakan, kasihi. Pertama-tama, selamat Hari Waisak. Kita semua tentu berbahagia karena kini kita telah bisa kembali berkumpul bersama di wihara tercinta dalam suasana yang mendekati kondisi sebelum pandemi, tentu dengan mengenakan masker untuk melindungi diri. Lebih dari itu, kita tentu bersukacita karena hari ini kita memperingati hari yang teramat istimewa bagi kita semua, Hari Buddha. Buddha adalah guru junjungan kita, guru para dewa dan manusia, guru agung yang telah menunjukkan kepada kita jalan untuk terbebas dari duka, sehingga kita dapat merealisasi nirwana, kebahagiaan sejati. Walaupun telah lebih dari 2600 tahun Buddha parinirwana, keagungan Buddha dan keagungan Dharma ajaran beliau tetap bertahan. Bahkan agama Buddha kini berkembang semakin baik di dunia barat. Kesungguhan orang-orang di barat dalam belajar, berlatih, dan berbagi ajaran Buddha tampaknya kini jauh lebih tinggi daripada kita yang di Asia. Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dharma, tema Waisak tahun ini dari Sangga Agung Indonesia adalah dalam cinta kasih semua bersaudara. Selain tema Waisak dari Sangga Agung Indonesia, Wihara Ekayana juga mengikuti tema Waisak dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Moderasi Beragama untuk Indonesia Bahagia. Saudara-saudara dalam Dharma, jika Anda memantau perayaan Waisak di berbagai negara, tentu melalui video, berita di internet, Anda akan menemukan bahwa perayaan Waisak dilakukan dengan meriah dan penuh sukacita. Di Indonesia, Hari Waisak juga disebut Hari Trisuci karena memperingati kelahiran, pencerahan sempurna, dan kemangkatan beliau. Kelahiran beliau patut disambut dengan sukacita karena beliau adalah bakal Buddha. Jadi bukan hanya calon Buddha. Saya mencoba membedakan istilah bakal Buddha dengan istilah calon Buddha. Bakal Buddha adalah calon Buddha yang sudah pasti akan menjadi Buddha. Kita ketahui dari kata-kata beliau, ini adalah kelahiranku yang terakhir. Siddhartha Gautama memang bayi ajaib. Begitu lahir sudah bisa bicara. Anda semua tentu sudah pernah mendengar tentang ini. Juga tentang beliau yang begitu dilahirkan lalu berjalan 7 langkah. Yang mungkin belum semua tahu adalah beliau dilahirkan dengan kaki terlebih dahulu, bukan dengan kepala dulu. Jadi begitu lahir memang beliau sudah bisa dalam posisi berdiri untuk kemudian berjalan 7 langkah. Anda semua tentu sudah pernah melihat Rupaka bayi Siddhartha. Di mana-mana Rupaka tersebut adalah dalam posisi berdiri dengan tangan kanan menunjuk ke langit dan tangan kiri menunjuk ke bumi. Kita semua adalah juga calon Buddha yang masih belum bakal Buddha.
Namun kita semua seharusnya bertekad untuk menjadi bayi bakal Buddha. Saudara-saudara, bayi bakal Buddha kemudian dimandikan oleh curahan air dari para naga dan curahan bunga dari para dewa. Air dari para naga melambangkan kebijaksanaan, bunga dari para dewa melambangkan harumnya kebajikan. Ini melambangkan curahan bodhicitta yang akan membersihkan segala kotoran batin. Jadi ketika kita mencurahkan air bunga ke rupaka bayi bakal Buddha, kita hendaknya bertekad agar sebagai bayi bakal Buddha, kita juga bisa membersihkan batin kita dari kotoran batin. Selain kelahiran, tercapainya pencerahan sempurna dari petapa Gotama tentunya juga membawa sukacita. Mengingat petapa Gotama telah sukses menjadi Buddha, dan beliau kemudian mengajarkan Dharma yang telah ditemukannya, sehingga banyak pengikut beliau yang kemudian dapat pula merealisasi nirwana. Kini, yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah peristiwa ketiga, yaitu kemangkatan beliau, juga kita rayakan dengan sukacita? Bukankah kita seharusnya bersedih? Sesungguhnya, dalam sosok sebagai manusia, Buddha justru perlu mangkat sebagai layaknya manusia biasa. Ini untuk memberi contoh bagi kita tentang pencapaian akhir yang begitu agung. Saat itu pun bunga-bunga bermekaran walaupun bukan musimnya. Terbebas dari kelahiran yang berulang memang patut disambut dengan sukacita. Lebih dari itu, sesungguhnya Buddha tidak meninggalkan kita. Dharmakaya atau tubuh Dharma dari Buddha akan selalu ada. Ada banyak Buddha, dan semua Buddha itu memiliki Dharmakaya yang tunggal, yang esa. Dalam agama Buddha di Jawa pada masa lalu, sebutan untuk Dharmakaya ini adalah Adi Buddha. Sang Hyang Adi Buddha tidak berawal dan tidak berakhir, tanpa kelahiran dan tanpa kematian. Saudara-saudara sedharma, Buddha mengajarkan kita jalan tengah. Jalan mulia berunsur 8 adalah jalan tengah. Moderasi beragama adalah istilah lain dari jalan tengah. Menghindari dua ekstrem, sehingga bisa berada pada yang sifatnya esensi. Seseorang yang tidak menjalankan kehidupan beragama dengan baik, tidak berada pada esensi agama. Demikian pula, seseorang yang beragama dengan fanatisme berlebihan juga tidak berada pada esensi agama. Jika senar dipasang terlalu kendur, maka tidak ada bunyinya. Jika dipasang terlalu kencang, maka senar akan putus. Moderasi beragama untuk Indonesia bahagia adalah tema yang sejalan dengan pencanangan tahun 2022 sebagai tahun toleransi oleh Menteri Agama. Toleransi adalah salah satu pilar penting moderasi beragama. Kita sebagai umat Buddha yang non-sektarian tentunya akan mampu menghadirkan toleransi sejati. Toleransi yang bukan sekedar untuk pergaulan sosial, tetapi sebagai prinsip hidup kita. Komunitas dengan toleransi sejati bukan sekedar menghadirkan harmoni pasif, tetapi juga harmoni aktif. Dengan cinta kasih kita yang universal, bukan cinta kasih yang parsial, kita tentunya bisa dengan mudah menerima jika ada perbedaan. Toleransi sejati muncul karena kita itu merasa sama, bukan karena kita itu merasa beda. Untuk bisa bersama tentu butuh wawasan yang luas dan terbuka. Sebagai contoh, di lingkungan agama Buddha sendiri,
perbedaan cara membaca penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa bisa saja membuat masalah bagi orang-orang tertentu. Mereka yang dari dulu sudah terbiasa membaca tassa tentu bingung ketika dikatakan bahwa seharusnya bacanya tassa. Demikian pula sebaliknya, mereka yang tahu di Sri Lanka juga di Malaysia bacanya tassa bisa saja bilang yang baca tassa itu salah. Ketika kita lalu melihat video-video di YouTube dari seluruh dunia dan menemukan bahwa memang ada yang baca tassa dan ada yang baca tassa, mestinya pembacaan yang berbeda tidak akan jadi masalah. Yang sudah biasa baca tassa ya teruslah baca tassa. Bukankah dengan huruf A biasa di akhir kata harus dibaca pendek, jadi bisa terdengar E. Jadi lain dengan pembacaan sama yang huruf A di akhir diberi garis di atasnya. A-nya harus panjang. Jadi dibaca sama sambuddhassa. Kita memang sering memiliki kemelekatan dengan pola yang kita kenal dan yakini itu benar. Namun apakah jika kita benar, yang lain pasti salah? Sikap intoleran juga bisa merupakan dampak dari ketidaksengajaan yang diciptakan oleh para pemuka agama. Demi mempertahankan umat binaannya, pemuka agama suka menyatakan bahwa yang lain itu ajarannya salah. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, kita perlu bersyukur karena diajarkan oleh Buddha untuk tidak percaya begitu saja. Kita seharusnya tidak mudah termakan hoax yang bertujuan untuk memecah belah. Kita membutuhkan persatuan bukan pembelahan. Dengan mengingat realita Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, berbeda-beda tetapi satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Saudara-saudara yang berbahagia dalam Dharma, Moderasi Beragama untuk Indonesia Bahagia, kata-kata bahagia mengingatkan kita pada stansa kedua dari lagu Indonesia Raya. Selain kata-kata marilah kita mendoa Indonesia bahagia dari stansa kedua Indonesia Raya, ada kata-kata menarik dari stansa kedua Indonesia Raya, yaitu sadarlah hatinya, sadarlah budinya. Kata budi di sini yang dipisahkan dari hati, dibedakan dari hati, tampaknya lebih bermakna sebagai akal daripada sebagai perpaduan hati dan pikiran. Hati dan budi kita memang harus dalam keadaan sadar. Hati dan budi yang sadar akan membawa kita pada niat benar. Saudara-saudara, niat benar atau yang lebih sering disebut pikiran benar dalam Jalan Mulia berunsur 8, berada di urutan kedua setelah pandangan benar. Niat benar ini tidak sekadar pada tataran akal intelektual, tetapi merupakan praktek dari hati. Dengan niat benar, maka toleransi dan moderasi beragama tidak lagi memiliki kesenjangan antara pemahaman dan praktek. Pengalaman menunjukkan kepada kita bahwa memahami ajaran agama secara intelektual atau teoritis itu relatif mudah. Dengan studi sistematis, kita biasanya dapat memahami ajaran yang semula sulit untuk dipahami. Namun, ketika harus mempraktekkan ajaran tersebut, kita tahu itu jauh lebih sulit. Ada anekdot yang sering diulang yang menggambarkan hal ini dengan baik. Seorang kaisar Tiongkok menyambut dengan penghormatan tinggi kedatangan biksu agung dari India, berharap bisa mendapatkan ajaran Buddha yang luar biasa. Sang kaisar lalu bertanya, apa intisari ajaran Buddha?
Sang guru menjawab, berhenti melakukan kejahatan, berusaha menjadi baik, memurnikan hati. Ini adalah intisari ajaran Buddha. Kaisar terkejut. Seperti kita, dia telah sering mendengar itu sebelumnya. Jadi dia berkata, hanya itu? Iya, jawab biksu agung. Tetapi ini sangat sederhana, sehingga bahkan seorang anak berusia 3 tahun dapat memahaminya. Sang kaisar memprotes. Benar yang mulia, kata sang guru. Benar sekali, ini sangat sederhana, sehingga bahkan seorang anak berusia 3 tahun dapat memahaminya. Namun ini juga sangat sulit, sehingga bahkan seorang lelaki tua berusia 80 tahun tidak mampu mempraktekannya. Kisah ini menggambarkan adanya jurang yang besar antara pemahaman dan praktek. Untuk itu, hati harus terlibat. Sesungguhnya tidak ada kehidupan spiritual sampai hati juga terlibat. Tidak peduli seberapa banyak kita telah memahami secara intelektual, setelah hati terlibat, barulah kita mulai menghayati apa yang telah kita pahami. Niat benar mewakili turunnya pandangan benar ke hati kita sedemikian rupa untuk menghasilkan perubahan total. Pandangan benar memberi kita wawasan bahwa keberadaan yang berkondisi itu tidak memuaskan. Wawasan semacam ini pada dasarnya harus memiliki hasil praktisnya. Hasil praktis tersebut adalah tanpa kemelekatan, tanpa kebencian, dan tanpa kekejaman. Sehingga kemudian kita akan mempraktekkan dana atau memberi, maitri atau metta atau cinta kasih, dan karuna atau belas kasih. Di antara 3 hal, kemelekatan, kebencian, dan kekejaman, yang agak ragu untuk ditolak oleh umat awam, tentunya kemelekatan. Bagi umat awam, hidup tampaknya tidak mungkin tanpa kemelekatan. Diyakini banyak orang bahwa untuk kaya itu kita harus pelit dan bukannya gemar berdana. Ajaran Buddha memang seringkali dipahami secara keliru, yaitu hanya dapat dipraktekkan oleh para biksu dan biksuni. Padahal Buddha juga mengajar untuk umat awam, termasuk bagaimana menjadi kaya dengan benar. Di antara jenis-jenis kebahagiaan, beliau menganggap yang layak dan sah adalah kebahagiaan kepemilikan, kebahagiaan kekayaan, dan kebahagiaan terbebas dari utang. Dalam Anguttara Nikaya 1, 259, Buddha bersabda, "Aku berangkat untuk menemukan kepuasan yang ditawarkan dunia, dan aku menemukannya. Namun, setelah jelas melihatnya dengan kebijaksanaan, aku mengetahui keterbatasannya di dunia." Tidak melekat bukan berarti Anda harus menyerahkan semua harta milik Anda dan tinggal di gua. Masalah sebenarnya bukanlah objek atau harta benda itu sendiri, tetapi kemelekatan kita pada mereka. Mari kita coba membandingkan antara kebahagiaan karena kemelekatan dan kebahagiaan karena tidak melekat. Contoh yang gampang saja. Mana yang lebih bahagia? Orang kaya yang bisa berdana ke wihara atau orang kaya yang tidak bisa tidur karena khawatir hartanya akan berkurang? Jika harus secara langsung benar-benar tanpa kemelekatan, tentunya sulit bagi umat awam, bahkan juga bagi para monastik. Namun, jika dilatih dan dijalankan bertahap,
akan menjadi mungkin. Jalan bertahap juga menjadi lebih bermakna dalam penjelasan ajaran beliau tentang kelahiran kembali. Adanya kelahiran kembali berarti bahwa jika keadaan spiritual yang lebih tinggi belum dapat terwujud dalam kehidupan sekarang, maka selalu ada kesempatan untuk melakukannya di kehidupan berikutnya. Saudara-saudara, selama 2 tahun lebih pandemi COVID-19 berlangsung, sesungguhnya telah menyediakan kondisi bagi kita untuk berlatih mengurangi kemelekatan. Betapa banyak hal-hal yang dapat kita lepaskan. Oleh karena sesungguhnya, apa yang kita ingin miliki dan apa yang benar-benar kita butuhkan, itu berbeda. Jika Anda mengambil selembar kertas dan bolpen, menuliskan semua yang Anda miliki, tetapi sesungguhnya tidak benar-benar Anda perlukan, mungkin tulisan itu akan menjadi daftar yang sangat panjang. Saudara-saudara, dana adalah hati ingin memberi. Sebenarnya topik dana sudah tidak perlu disampaikan ya. Luar biasa Anda berdana pada pagi hari ini. Dana adalah hati yang ingin memberi, ingin berbagi apa yang Anda miliki dengan orang lain. Ini merupakan tanda pertama dari kehidupan spiritual, bahwa kemelekatan telah berkurang sampai batas tertentu. Dana dibahas panjang lebar dalam literatur Buddhis, dan bentuk-bentuk dana yang berbeda disebutkan. Jadi kita bukan hanya dapat berdana materi. Nah, para panitia, para relawan ini masuk juga, yaitu dapat berdana waktu, tenaga, dan pikiran. Lalu dapat berdana pengetahuan, ya, membangun tempat-tempat pendidikan. Bagaimana berdana juga, bahkan berdana juga bisa berdana anggota tubuh, ya, donor darah, kalau sekarang donor ginjal. Dan bila perlu mempersembahkan kehidupan kita. Dan tentu saja yang tertinggi adalah dana dharma yang akan membimbing sesama ke nirwana. Dengan rajin berdana dalam satu atau lain bentuk, Anda menjadi peduli pada orang lain. Tidak hanya memikirkan diri sendiri sepanjang waktu. Saudara-saudara, kebencian berhubungan erat dengan kemelekatan. Kebencian pada dasarnya hadir akibat dari kemelekatan yang tidak terpenuhi. Suatu bentuk frustasi. Banyak orang yang muncul kebenciannya saat melihat orang lain yang lebih berhasil. Ini sesungguhnya sesuatu yang aneh tapi nyata. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan Maitri atau Metta. Maitri berasal dari kata mitra yang berarti teman. Menurut teks-teks Buddhis, Maitri adalah cinta kasih terhadap teman yang sangat dekat, yang kemudian diperluas untuk mencakup kepada semua makhluk. Cinta kasih ini tidak membeda-bedakan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Loh, kok begitu ya? Dalam agama Buddha ada latihan untuk pengembangan cinta kasih tersebut, yaitu Maitri Bhawana atau Metta Bhawana. Ini tidak mudah dan mungkin akan ada yang protes. Kok orang jahat terhadap kita juga kita beri cinta kasih? Sesungguhnya segala sesuatu itu tidak kekal, selalu berubah. Orang yang jahat juga bisa berubah. Bahkan kita seharusnya hanya menyatakan dia jahat pada tanggal sekian, jam sekian, menit sekian. Yaitu saat dia lengah. Saat dia sadar penuh, tentunya jika dia benar-benar mampu sadar penuh, dia malah sedang menjadi Buddha. Buddha, ya, nggak pakai K ya, Buddha. Buddha guru junjungan kita yang sadar penuh.
yang terjaga penuh. Saudara-saudara, hubungan kekejaman dengan kebencian sudah pasti ada. Namun, kekejaman juga bisa dilakukan hanya karena kesenangan yang dibina. Ketika melihat seorang anak menyiksa seekor binatang, kita seharusnya tidak berpikir bahwa itu tidak masalah. Mengapa? Karena ia akan tumbuh dari benih-benih kekerasan dan kekejaman yang dia bina. Mungkin tanpa kebencian mula-mula, tetapi itu kekejaman yang dibina terus-menerus. Terkait dengan upaya tanpa kekejaman, praktek vegetarian dapat dijelaskan. Umat Buddha ada yang vegetarian dan ada yang tidak vegetarian. Proses seseorang menjadi vegetarian tentu berbeda-beda. Namun, ini catatannya terkait kekejaman ya. Namun, ketika hati menjadi lebih peka, pada akhirnya hal-hal seperti makan daging akan hilang dengan sendirinya. Belas kasih tentu saja erat kaitannya dengan cinta kasih. Cinta kasih berubah menjadi belas kasih ketika dihadapkan dengan penderitaan orang yang dicintai. Jika Anda mencintai seseorang dan melihat mereka menderita, cinta kasih Anda segera berubah menjadi belas kasih yang luar biasa. Ini benar ya. Kalau bukan orang yang kita cintai, yang menderita, belas kasih kita belum tentu muncul. Muncul sebentar terus lewat. Oh, nggak ada kaitan sama saya. Tapi kalau menyangkut orang yang kita cintai, belas kasih yang luar biasa akan muncul. Oleh karena itu, karena karuna atau belas kasih yang luar biasa, yang begitu agung, Buddha mengajarkan Dharma kepada dunia. Ini harus kita sadari. Buddha mengajarkan Dharma bagi dunia, bagi kita untuk mencapai juga pembebasan oleh karena belas kasih agung beliau. Sebagai umat Buddha, kita juga memuja Bodhisattva Avalokitesvara yang merupakan perwujudan dari belas kasih agung. Dengan memuja belas kasih, kita belajar untuk semakin berbelas kasih. Salah satu penggambaran belas kasih yang luar biasa adalah Rupaka Bodhisattva Avalokitesvara yang berkepala 11 dan berlengan 1000. 11 kepala menunjukkan bahwa belas kasihnya itu tersebar ke 11 penjuru, ke segala arah yang mungkin. Sementara 1000 lengan menggambarkan aktivitas belas kasihnya yang tak henti-hentinya. Saudara-saudara sedharma, marilah di hari Buddha, di hari Waisak ini, kita memperkuat niat benar, yaitu tanpa kemelekatan, tanpa kebencian, tanpa kekerasan. Bertekad untuk meningkatkan hati yang tulus dalam memberi, dalam cinta kasih, dan dalam belas kasih, demi kebahagiaan semua makhluk. Dalam cinta kasih, semua bersaudara. Semoga semua makhluk terbebas dari rasa takut dan bahaya. Semoga semua makhluk terbebas dari kesedihan. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semua tahu ya bahwa sudah selesai ya. Itu kata-kata penutup memang. Tetapi marilah kita tetap hening, karena sebentar lagi kita akan melakukan meditasi ya, menyambut detik-detik Waisak.
ya, yang akan tentu dipandu nanti oleh anggota sangka. Saya akhiri dengan kembali mengagungkan Sang Hyang Adi Buddha dan Guru junjungan kita. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sangga monastik yang kami muliakan dan kasihi, para upasaka, upaseka, pandita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedama, kurang lebih 12 menit lagi kita akan menyambut detik-detik Waisak bersama. Untuk menyambut detik-detik Waisak, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dalam keheningan. Kita akan bermeditasi. Silakan pilih posisi duduk yang nyaman, yang stabil, apakah duduk di atas matras di lantai maupun di atas kursi, dan termasuk yang sedang berdiri pun ya, untuk waktu belasan menit ke depan, mari kita bersama-sama hening sejenak ya untuk menyambut detik-detik Waisak. Kita bisa menggunakan nafas kita ataupun menggunakan nama Buddha sebagai objek meditasi kita, sambil memperhatikan nafas masing-masing, yang nafas yang natural, nafas yang alami. Kita tahu ketika kita menghirup nafas bahwa ini adalah nafas masuk. Ketika kita menghembuskan nafas, kita sadar penuh ini adalah nafas keluar. Dan jika ada bagian tubuh yang masih terasa tegang, terasa kaku, terasa lelah, kita juga bisa menggunakan nafas keluar kita untuk mengizinkan bagian tubuh tersebut menjadi lebih santai, lebih rileks, dan lebih tenang. Ketika ada pikiran-pikiran acak yang datang membawa pergi perhatian kita, kita bisa kembali ke sensasi tubuh yang sedang duduk, kembali ke sensasi nafas yang bermanifestasi pada tubuh kita, baik itu yang kita rasakan di bagian perut maupun bagian dada. Ketika kita bernafas masuk, perut atau dada mengembang. Ketika kita bernafas keluar, kita rasakan sensasi perut ataupun dada kita yang mengempis. Setiap kali kita ingat, kita kembali ke sensasi nafas masuk dan nafas keluar tadi. Dan untuk membantu kita untuk tetap menjaga konsentrasi, kita bisa memadukan nafas masuk dengan kata Bud, nafas keluar dengan kata Da. Nafas masuk, Bud, nafas keluar, Da. Nafas masuk, Bud, nafas keluar, Da. Bagi yang ingin mendaraskan kalimat Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa di dalam batin, Anda bisa melakukannya juga. Bagi yang ingin mendaraskan dengan melodi Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa.
Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kita bisa dalam batin secara berulang-ulang melafalkan kalimat Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, ataupun hanya sekedar memadukan nafas masuk dengan kata Bud, menyelaraskan nafas keluar dengan kata Da, untuk tetap menjaga perhatian sadar penuh kita, menjaga konsentrasi kita, mengembangkan batin Buddha yang ada di dalam diri kita masing-masing untuk menyambut detik-detik Waisak yang sebentar lagi akan kita lewati dalam keheningan.
Perlahan-lahan bawa kembali kesadaran pada tubuh yang sedang duduk dengan menarik dan menghembuskan 3 nafas secara mendalam. Nikmati nafas masuk dan nafas keluar yang sedang dialami. Sadar penuh bahwa detik-detik Waisak telah berlalu. Namun setiap detik kita sadar penuh itu adalah detik-detik di mana kita mengembangkan batin Buddha yang ada dalam diri. Maka detik itu pun akan menjadi detik-detik yang suci untuk diri kita. Detik ini, detik berikutnya adalah detik-detik yang suci untuk diri kita dan untuk semua makhluk yang ada di seluruh alam semesta. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga dalam cinta kasih dan belas kasih semua makhluk hidup berbahagia.